Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, sab'atun yudiluhumullahu fi dilihi yaumala dilla ila dillu. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi. Siapakah 7 golongan manusia itu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan iman, diberikan Allah kekuatan Islam, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dalam hidup dan kehidupan. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, sab'atun yudiluhumullahu fi dilihi yaumala dilla ila dillu. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi. Siapakah 7 golongan manusia itu? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengemban amanahnya dengan baik, pemimpin yang mementingkan rakyatnya daripada mementingkan pribadi dan golongannya, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa membawa negara dan bangsanya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, negara yang aman, negara yang sejahtera di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan lagi pada hari kiamat adalah wasabun nasa bi ibadatillah, yaitu pemuda yang taat ibadah kepada Allah. Pemuda yang taat ibadah kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan pada hari kiamat. Kenapa pemuda yang taat kepada Allah mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan pada hari kiamat? Karena pemuda kuat, semangatnya tinggi, sehingga banyak waktu yang disia-siakan, banyak pemuda-pemuda yang berfoya-foya, tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, banyak pemuda yang hanya menghabiskan waktunya untuk main game, banyak pemuda yang menghabiskan waktunya hanya untuk berfoya-foya, berbuat dosa, berbuat maksiat. Pemuda yang taat kepada Allah, itulah pemuda yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Orang laki-laki semacam itu yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, selalu aktif ke masjid, sholat ke masjid, mengikuti kajian-kajian keagamaan di masjid, mengikuti majelis taklim di masjid, mengikuti kegiatan keagamaan di masjid. Laki-laki yang selalu hatinya terpaut kepada masjid, laki-laki semacam itulah yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, golongan manusia yang nanti akan mendapatkan pertolongan Allah di saat tidak ada pertolongan lagi di hari kiamat, yaitu warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai hanya karena Allah, bertemu dan berpisah hanya karena Allah. Orang semacam itu akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat ketika tidak ada lagi perlindungan. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah hanya karena Allah. Orang semacam ini akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan lagi pada hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Laki-laki yang diajak berzina seorang wanita yang mempunyai kedudukan tinggi dan cantik. Tapi laki-laki ini menjawab, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Laki-laki semacam itu akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keenam, golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang ahli sedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Laki-laki yang ahli sedekah, orang yang bersedekah kemudian tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, alias bersedekah ikhlas hanya untuk Allah, mengharapkan ridha Allah. Orang yang bersedekah dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, orang semacam itu akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh, golongan manusia yang nanti akan mendapatkan pertolongan Allah di saat tidak ada pertolongan lagi di hari kiamat adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Orang yang mengingat Allah di saat sepi kemudian meneteskan air mata. Orang semacam itu akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di saat tidak ada naungan lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan pertolongan Allah di saat tidak ada pertolongan lagi di hari kiamat. Semoga
kita termasuk 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi pada hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Anda saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan Allah. Yang punya proyek saya doakan proyeknya lancar, usahanya lancar. Yang belum ketemu jodoh saya doakan ketemu jodohnya. Yang punya hutang saya doakan hutangnya lunas. Yang belum ketemu jodoh saya doakan ketemu jodohnya. Dan yang saat ini belum haji saya doakan segera berangkat haji atau umroh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.